Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi tapi kasus pencemaran nama baik Rai Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab for. Pakar telematika Rai Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Rai Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Rai Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Rai menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Rai Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Rai Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Rai mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Rai mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor
dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin, karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di
Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa.
Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.
Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM
UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan, apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya.
Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai
lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana,
Ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input
oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa.
Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik.
ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis,
TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Rai Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025.
Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi.
Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara
untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandhani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandhani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandhani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandhani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandhani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandhani. Brigjen Juhandhani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil
tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik,
Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan
sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus.
Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama.
Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi
di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Rai Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM.
Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa.
Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.
Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM
BBM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan, apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya.
Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai
lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut apapun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri.
Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM
dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut
ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Rai Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik.
ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis,
TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Rai Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan, apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025.
Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli, akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi.
Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara
untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandhani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandhani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandhani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandhani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandhani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandhani. Brigjen Juhandhani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil
tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik,
Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan
sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus.
Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama.
Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi
di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM.
Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa.
Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.
Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM
BBM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya.
Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai
lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri.
Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM
dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab 4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut
ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Rai Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik.
ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis,
TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Rai Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cercah alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025.
Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi, ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi.
Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara
untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil
tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik,
Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan
sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus.
Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama.
Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi
di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM.
Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya.
Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi, ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa.
Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling melapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.
Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload, dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya.
Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi.
Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010 dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin di-upload dan itu hanya satu-satunya yang di-upload. Sementara dari
yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding.
Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Rai Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari Tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman. Komardin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komardin baru akan berhenti. Komardin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli. Akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019
berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya. Perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal, kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM. Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo asli seusai dilakukan uji laboratorium forensik, Lab 4. Sementara Roy Suryo CS menuduh ijazah Jokowi palsu hingga dilaporkan oleh Presiden ke-7 ke Polda Metro Jaya atas kasus pencemaran nama baik. Lantas, bagaimana nasib Roy Suryo CS? Bareskrim Polri menyatakan proses penyelidikan pengaduan yang dilakukan oleh Jokowi terus berjalan. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025. Ia mengatakan Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Juhandani menekankan pihaknya tetap mempercayakan penanganan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pihaknya memastikan tidak ada tindakan intervensi. Sementara, kasus tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, Juhandani meyakini penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses penyelidikan secara transparan. Ia juga mengatakan, Polda Metro Jaya segera mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan terhadap Roy Suryo. Di satu sisi, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Keputusan dilakukan seusai hasil gelar perkara yang menunjukkan tidak ditemukan unsur pidana terkait laporan yang dilayangkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA. Terkait proses hukum, adanya laporan di Polda Metro, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi, di mana saat ini masih kita percayakan, kami juga tidak pernah intervensi ataupun seperti apa. Di Polda Metro masih dalam proses penyelidikan. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan? Tentu saja nanti penyidik Polda Metro
akan melaksanakan proses ini secara ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya kita saling melihat, saling lapor, kita penuhi semua pelayanan. Bareskrim Polri tutup kasus soal ijazah Jokowi, tapi kasus pencemaran nama baik Roy Suryo jalan terus. Bareskrim Polri menutup kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus dinyatakan sudah ditutup setelah hasil uji laboratorium forensik memastikan bahwa dokumen tersebut asli. Kepastian aslinya ijazah Jokowi sudah melalui uji forensik terhadap tinta, kertas dan warna ijazah tersebut dengan ijazah pembanding. Untuk itu Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli sehingga kasus resmi ditutup oleh Polri. Terhadap hasil penyelidikan tidak ditemukan tindak pidana, ucap Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 22 Mei 2025. Lantas muncul pertanyaan apakah kasus hukum Roy Suryo CS yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik juga hentikan? Untuk kasus pencemaran nama baik, Brigjen Juhandani mengatakan kasus tersebut masih berlanjut di Polda Metro Jaya. Artinya kasus ini memiliki perbedaan status. Tudingan soal ijazah palsu ditutup namun kasus pencemaran nama baik jalan terus. Proses hukum adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai Satuan Pembina Fungsi Teknis akan berkoordinasi. Saat ini masih kami percayakan kepada penyidik di sana, kata Brigjen Juhandani. Brigjen Juhandani memastikan bahwa Bareskrim Polri tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Penyelidikan kasus itu akan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Polda Metro Jaya disebut bakal mengumumkan kelanjutan dari penyelidikan aduan dugaan pencemaran nama baik. Hasilnya seperti apa proses penyelidikan tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda akan melaksanakan proses ini, jelasnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menuturkan pemeriksaan pelapor bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan dari penyelidik. Penyelidik yang akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan, ucap Ade Ari. Jokowi sebelumnya bersama tim hukumnya membuat laporan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli selesai dilakukan uji lab forensik atau lab 4. Pakar telematika Roy Suryo pun memberikan respons yang masih tetap meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dikutip dari tribunnews.com, Roy Suryo mengapresiasi Bareskrim yang disebutnya telah mengikuti sarannya. Adapun Bareskrim sudah menyampaikan tahap-tahapnya saat konferensi pers pada Kamis 22 Mei. Namun Roy Suryo menyebut Bareskrim baru menyampaikan tahap-tahapnya seperti uji tinta dan uji kertas. Sebaliknya, Roy menyebut Bareskrim belum menyampaikan hasilnya. Kemudian Roy Suryo mengatakan Dirtipidum Bareskrim Polri sepanjang konferensi pers mengatakan ijazah Jokowi identik dengan lainnya. Menurut Roy Suryo, apa yang disampaikan Bareskrim Polri ini belum final. Pihaknya mengatakan keputusan final ada di pengadilan. Pakar telematika ini mengatakan penelitian Bareskrim baru sepotong cerca alat bukti yang kemudian diverifikasi. Roy mengatakan hasil yang ilmiah itu harus berani diuji lagi. Pihaknya juga mempertanyakan ijazah Jokowi yang tidak secara jelas ditunjukkan ke masyarakat. Oleh sebab itu, Roy mengibaratkan hal ini seperti dongeng saja, namun ijazah Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers pada Kamis 22 Mei 2025. Tak hanya keaslian ijazah Jokowi semasa kuliah, kepolisian juga memastikan ijazah SMA Presiden ke-7 juga asli. Keaslian ijazah tersebut dipastikan telah diuji keasliannya secara forensik. Meski demikian, advokat asal Makassar, Komardin menegaskan tidak akan menghentikan gugatannya terhadap UGM. Saat ini gugatan tersebut tengah bergulir di Pengadilan Negeri Sleman.
Komarudin menilai pernyataan dari Polri belum cukup. Ia menilai keaslian ijazah harus dibuktikan secara langsung dan terbuka. Apabila keaslian ijazah Jokowi sudah dipastikan di persidangan, Komarudin baru akan berhenti. Komarudin menekankan bahwa kepolisian hanya menyatakan ijazah Joko Widodo asli, akan tetapi ijazah tersebut belum pernah diperlihatkan secara fisik ke publik. Ulangi, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, penyelidik juga mendapatkan fakta terhadap skripsi milik Bapak Jokowi diduga dialihkan atau dimediakan digitasi pada tahun 2016 dan diunggah pada tahun 2019 berdasarkan data digital pada aplikasi elektronik ETD UGM dan data log input oleh admin perpustakaan Fakultas UGM. Aplikasi ETD UGM ini sendiri mulai pada tahun 2010, dan perlu kami sampaikan bahwa data di ETD terkait Fakultas Kehutanan sampai saat ini yang diupload baru sampai tahun 1990. Namun oleh admin karena wujud kebanggaan dari Fakultas Kehutanan, ada yang menjadi tokoh nasional, jadi presiden, oleh admin diupload, dan itu hanya satu-satunya yang diupload. Sementara dari yang lainnya baru sampai yang kehutanan baru sampai lulusan tahun 1990. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kabar terbaru dari kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia karena merasa dikriminalisasi atas laporan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Roy Suryo, Tifauzia, dan Rismon Sianipar melaporkan pihak penyidik kepolisian Mabes Polri ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi. Mereka meminta Komisioner Komnas HAM memanggil kepolisian serta pihak UGM. Kata Roy Suryo, mereka hanya menjawab pertanyaan masyarakat sesuai keilmuan terkait keabsahan ijazah Jokowi. Menurutnya, penerapan UU ITE yang ditujukan kepada mereka tidaklah benar. Berikut video selengkapnya.